Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 24 Juni. Ya, kita udah dapat beberapa data yang cukup penting untuk kita bahas di video kali ini, teman-teman. Hari ini itu hari Sabtu. Jadi dalam posisi weekend biasanya news nggak terlalu gimana-gimana ya. Jadi market biasanya akan slowing down di hari Sabtu dan juga Minggu. Tapi di perdagangan kemarin kita beberapa data sudah kita dapetin. Salah satunya adalah core retail sales dari Inggris. Hasilnya adalah menunjukkan posisi perbaikan. Tapi dari segi manufacture PMI-nya itu semuanya mengalami penurunan, baik dari Uni Eropa dan juga Inggris. Ini menunjukkan kemungkinan ekspor impor di sana lagi dalam kondisi terkendala, teman-teman. Karena manufacturing-nya nggak berjalan sebagaimana mestinya. Permintaan cenderung turun, produksinya pun juga turun. Ya, kalau kita lihat dari PMI manufacture, semuanya turun merah semua. Ini dari Uni Eropa dan juga Inggris. Terus kemarin ada speech dari Bueller dan juga Bostic dari FOMC US. Kemudian, ya itu sih beberapa data yang cukup penting untuk kita perhatikan. Ada PMI services juga. Ini hasilnya juga mengalami tren penurunan, teman-teman. Jadi baik dari Uni Eropa, Inggris, dan juga Amerika, itu semuanya lagi slowing down untuk ekonomi sekarang. Berita kemarin cukup hot adalah soal apa namanya, kemungkinan resesi. Jadi lagi-lagi teman-teman, Dow Jones kemarin drop ya, karena meningkatnya kemungkinan potensi dari resesi yang akan terjadi pada Amerika Serikat. Dan sekarang mereka melihat probability-nya sampai 70%. By the way, sekitar Februari sampai Maret kemarin itu kan prediksinya kemungkinan Amerika Serikat mengalami resesi adalah di 64%. Sekarang udah meningkat lagi, teman-teman. Ini juga menimbulkan kekhawatiran kalau The Fed masih bakalan naikin suku bunga sampai 2 kali FOMC berikutnya. Jadi ini meningkatkan ketakutan terhadap market. Untuk informasi yang lain itu ada Turki lira drop, teman-teman. Jadi banyak mata uang Timur Tengah yang drop. Ini katanya dipicu sama terpilihnya Erdogan lagi sebagai presiden di Turki. Terus juga mata uang negara di Timur Tengah lain seperti Lebanon itu juga dikabarkan crash ya, teman-teman, dalam setahun terakhir. Ini datanya berdasarkan rupiah, dia udah nyungsep dari biasanya apa namanya, biasanya 1 pound Lebanon itu berbandingkan dengan 10 10 rupiah ya. Terus tiba-tiba harganya nyungsep, teman-teman, ke 0,99 rupiah. Jadi ini ragu. Jadi di komunitas sendiri kita dapat info ya kalau mata uang Lebanon drop, anjlok signifikan. Ya itu sih teman-teman, lebih hati-hati aja buat sekarang. Market nggak tahu gimana ya teman-teman. Beberapa negara udah pada hampir kolaps karena inflasinya nggak karu-karuan. Kalau kalau bank sentral mereka naikin suku bunga itu berarti akan memperlambat ekonomi. Memperlambat ekonomi menyebabkan krisis ya, masyarakat kesulitan beli barang, dan ya itu adalah kondisi yang nyata di luar negeri sana, teman-teman. Kita masih beruntung di Indonesia masih baik-baik aja sampai sekarang. Next kita akan lihat dari berita-berita yang lain yang menarik untuk kita bahas. Dari Amerika Serikat ada presiden kandidat yaitu Robert F. Kennedy yang terang-terangan mendukung yang namanya kripto, teman-teman. Jadi dia mengatakan bahwa dia bakalan menjamin yang namanya policy dan juga untuk mensupport Bitcoin. Ini sangat-sangat good news ya kemarin. Salah satu kandidat presiden yang mungkin akan maju di Pilpres Amerika Serikat di tahun 2024 sudah memberikan sinyal-sinyal positif buat Bitcoin. Kalau dia terpilih maka benar-benar bakalan jadi good news. Kemudian dari berita yang lain, ini ada dari data dari entitas yang masuk atau volume perdagangan yang masuk. Volume transfer bulanan Bitcoin telah melampaui baseline rata-rata tahunan untuk pertama kalinya sejak ledakan Luna atau crash dari Terra Luna ya. Sekarang kita udah balik ke poin-poin di mana Bitcoin itu dalam posisi yang bagus, teman-teman. Bisa dibilang seperti itu. Ini menunjukkan perluasan dalam aktivitas on-chain, tipikal untuk meningkatkan fundamental jaringan dan peningkatan pemanfaatan jaringan.
Jadi ini beritanya sangat-sangat bagus, bagaimana Bitcoin udah mulai klaim level-level yang sangat-sangat penting. Jadi sekarang kita udah melampaui yang namanya rata-rata volume perdagangan sejak keruntuhan dari Terra Luna. Good news. Kemudian dari berita yang lain, ini ada sebuah analisis dari Mustachi, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari analisa beliau, beliau melihat bahwa potensi Bitcoin sekarang itu ada kecenderungan mirip sekali sama yang terjadi di 2020. Ya, kalau memang benar, maka kita akan ongoing untuk rally gila-gilaan, teman-teman, seperti yang terjadi pada waktu 2021 kemarin. Dan ya, kita akan lihat potensinya untuk running ke wave 5 di sini. Setelah wave 5, kemungkinan baru Bitcoin bakalan terombang-ambing, ya kan, regulasi udah mulai jelas. Jadi ya, kita akan lihat seperti apa pergerakan dari Bitcoin ke depannya. Jadi ini analisa yang cukup menarik sebagai bahan referensi kita. Kemudian ada berita bagus dari Crypto.com yang akhirnya itu menawarkan service mereka di Spanyol. Jadi mereka udah dapat regulasi di Spanyol, dan tentunya Crypto.com ini adalah salah satu exchange yang memang familiar di Uni Eropa. Di Eropa sana, teman-teman, dia baru aja dapat license di Spanyol, berarti Spanyol udah terbuka lagi sama yang namanya dunia kripto. Which is ini adalah sebuah berita yang sangat-sangat bagus juga. Dia juga dapat sertifikasi dari anti money laundering detektif untuk regulator pihak Spanyol di sana. Good news. Terus ini ada berita dari SEC yang akhirnya menyetujui, teman-teman. Jadi ETF Bitcoin itu akan ada leverage-nya, sudah disetujui oleh SEC, dan sepertinya tanda awal bahwa SEC mereda. Setelah BITO diluncurkan, saya yakin akan membuat 2 kali pelapor sebelumnya menarik diri. Ini berita soal persetujuan daripada ETF Bitcoin yang ada leverage-nya. Nih, kemarin BlackRock udah baru masuk ngajuin proposal langsung disetujui. Sekarang udah ada berita soal leverage yang terjadi atau yang diberikan untuk ETF, teman-teman. Setidaknya leverage 2 kali. Ya lumayan lah, ya kan? Ya, itu sebuah good news lagi. Kemudian ada berita yang kurang mengenakan dari Binance ya. Regulator di Belgium, di Belgia, teman-teman, itu mengatakan bahwa menyuruh Binance untuk keluar dari market sana. Jadi jangan lagi nawarin akses kripto untuk Binance di Belgia, teman-teman. Jadi pihak Belgia sendiri, regulatornya itu melarang keras untuk penggunaan Binance di negaranya. Itu berita buruk dari Binance. Berita baiknya adalah mereka baru saja mengintegrasikan ya Bitcoin Lightning dengan network dari Binance. Jadi akan sedikit ada maintenance untuk deposit dan juga penarikannya. Ini adalah sebuah adopsi dan juga good news dari Binance. Yaitu beberapa news yang kita penting untuk spill, teman-teman. Dan ini salah satu tweet juga yang baru aja diluncurkan ya, teman-teman. Ini dari Root. Dia bilang bahwa tindakan keras SEC pada kripto menyebabkan Bitcoin sementara dekorelasi atau tidak berkorelasi sama S&P 500. Itu terjadi waktu perdagangan di kisaran sini. Di kisaran kasus baru-baru kemarin ya, teman-teman. Bagaimana Bitcoin benar-benar nggak bergerak ngikutin daripada S&P 500. Tapi sekarang itu udah menunjukkan sentimen yang cenderung berkebalikan atau sentimen negatif. Jadi kalau kita perhatikan dari sini, itu kelihatan bagaimana S&P 500 sebenarnya merespon negatif terhadap pergerakan daripada market. Sementara Bitcoin justru bergerak positif. Jadi bisa dibilang dalam posisi sekarang antara S&P 500 dan juga Bitcoin itu sedikit mengalami pertentangan. Ya. Jadi Bitcoinnya naik, S&P-nya turun. Nah, sekarang kita bahas nih. Kemarin itu sebenarnya market cukup volatile, terutama dari market forex. Kita melihat dari indeks dolar sendiri itu mengalami tren penguatan kembali. Ini kita sudah wanti-wanti kemarin ya, hati-hati sama potensial double bottom dari indeks dolar karena ada kemungkinan untuk naik. So far dia kemarin udah naik sampai level resistance-nya di kisaran 103, dan sekarang karena weekend indeks dolar udah libur dulu. Jadi kenapa indeks dolarnya meningkat? Karena ada potensi hawkish-nya si Jerome Powell ya ketika next FOMC, atau kemungkinan Jerome Powell untuk menaikkan suku bunga
sampai 25 basis point 2 kali lagi, itu akan sangat-sangat berdampak sama market. Makanya kemarin itu S&P dari indeks dolar sendiri itu mengalami penguatan, sementara S&P 500 2 kali berturut-turut mengalami koreksi. Oke. Nah, Bitcoin 2 hari berturut-turut justru booming, teman-teman. Harganya ngepump ya. Jadi ini korelasinya negatif lah antara S&P 500 dan juga Bitcoin. Ini bikin market cenderung anomali. Saya pribadi juga melihat posisi ini seperti posisi yang sangat sulit buat trading. Kemudian kalau kita lihat dari gold itu menguat sedikit ya, karena memang potensi daripada resesi yang terjadi, yang lagi hype di Amerika sana. Jadi mereka pindah ke aset-aset yang lebih safe untuk sekarang ini. Nah, sekarang kita bahas pergerakan dari Bitcoin seperti apa. Kemarin so far Bitcoin cenderung korektif, dan saya sendiri bilang memang Bitcoin kecenderungannya adalah berada dalam posisi jenuh, dalam posisi jenuh belinya. Tapi itu bukan berarti kita aman buat melakukan short, teman-teman. Kemarin agresif sekali, buyer kembali masuk ketika Bitcoin sempat koreksi-koreksi ke kisaran 29.700, buyer tiba-tiba balik lagi, ngepam Bitcoin, maunya sih nembusin dia ke level 31.000. Kita kemarin udah bahas juga, level 31.000 ini merupakan level krusial. Kenapa? Let's say kalau Bitcoin bisa menembus level tersebut, maka Bitcoin ini akan punya kecenderungan yang sangat positif, teman-teman. Pasalnya itu adalah neckline yang terbentuk dari yang namanya ini ya, si cup and handle pattern. Kalau kita perhatikan di sini, cup and handle-nya memang neckline-nya ada di kisaran resisten 30.000 sampai 31.000. Buat teman-teman yang belum familiar, jadi ada pattern namanya cup and handle pattern. Ini merupakan sebuah pola reversal ataupun continuation market. Jadi, kalau kita melihat korelasi yang terjadi pada market, sebenarnya ini sangat-sangat positif ya buat pergerakan dari Bitcoin. Andai kata memang ini berhasil dikonfirmasi breakout, maka target untuk Bitcoin tentunya bisa mengalami rally ke depannya. Dalam jangka waktu menengah atau sekitar beberapa tahun gitu, teman-teman, target yang kita bisa lihat adalah Bitcoin bisa mencapai level all time high sebelumnya di kisaran 67 ribuan. Jadi itu targetnya yang masih sangat-sangat relate untuk Bitcoin. So, kalau teman-teman melihat posisi-posisi sekarang, kenapa Bitcoin sering naik? Memang karena hype-nya lagi naik ya. Bitcoin bisa dibilang udah mencapai level-level yang cukup selaras untuk melanjutkan tren bullish-nya. Tapi bukan berarti teman-teman yang mau masuk ke market harus FOMO melihat posisi sekarang. Menurut saya sih agak hati-hati juga ya, teman-teman. Karena yang namanya situasi sekarang itu sangat-sangat anomali. Dari market, dari US dollar, S&P 500 yang biasanya berkorelasi itu rata-rata udah mulai beda nih. Udah mulai beda pergerakannya. Jadi untuk menganalisa market tentunya akan lebih sulit. Sementara itu, jika kita lihat dari pergerakan Bitcoin di time frame 4 jam, teman-teman, ini posisinya udah lebih baik lagi ya. Ini posisi Bitcoin di time frame 4 jam ini menurut saya sih cukup hati-hati sih, teman-teman. Agaknya waspada lah, teman-teman. Kenapa? Karena volume perdagangannya bagus, volume smart money-nya bagus. Ini menandakan apa? Ini menandakan buyer sangat-sangat agresif dalam hal perdagangan Bitcoin. Sangat-sangat agresif. Tapi kalau kita perhatikan dari RSI-nya ini udah mulai terjadi penurunan, which is ini sebenarnya sinyal buat koreksi ya. Jadi saya udah bilang Bitcoin ini dalam fase koreksi. Tapi koreksinya itu belum tentu dia bakalan turun. Bisa jadi flat korektif. Mungkin sekarang kita lagi dalam fase flat korektif tersebut, teman-teman. Jadi kalau dari pergerakan, let's say kalau Bitcoin mampu menembus 31.000 dan juga close di atasnya, itu berarti sinyal yang positif buat market. Ada kemungkinan kita akan mendapati rally-rally berikutnya seperti apa yang dianalisa sebelumnya ya. Ini udah ada sinyal-sinyal yang positif. Kalau kita perhatikan juga dari level saat ini sih menurut saya belum ada tanda-tanda koreksi ya kalau dari candlestick. Candlesticknya menunjukkan posisi-posisi yang cenderung masih cukup meningkatkan kemungkinan ada kenaikan lagi nih, teman-teman. Tapi dari RSI-nya memang udah menunjukkan posisi yang divergence. Jadi ya lebih hati-hati aja buat sekarang, market cenderung anomali. Sementara itu kalau dari BTC Dominance itu terus mengalami peningkatan penguatan, teman-teman. Sama dari dominance sendiri itu juga bikin divergence, which is sebenarnya ini sinyal buat penurunan.
beberapa altcoin kemarin mengalami rally yang sangat-sangat signifikan. Salah satunya ada GRT lumayan naik 5%. Kemudian juga ada Alice ya, koin-koin metaverse ini rata-rata juga menguat. PP Coin, meme coin ini juga ngepam kemarin cukup signifikan. Kemudian ada Litecoin yang juga kembali mencapai level 90 ribunya. Tidak hanya itu, Bitcoin Cash juga setelah sideways cukup panjang, ini tiba-tiba rally ngepam sampai 34%. Itu beberapa altcoin yang cukup keren pergerakannya dalam beberapa waktu. Jadi kesimpulan saya sih untuk perdagangan Sabtu ini mungkin market akan cenderung minim sentimen. Ekspektasinya kita sih dia koreksi dulu ya, teman-teman. Jadi koreksi wajar dulu setelah kenaikan, jadi meredamkan yang namanya FOMO terjadi pada market, karena kan banyak orang yang FOMO nih, wah Bitcoin naik nih, Bitcoin mau rally. Buat Bitcoin kemarin katanya Bitcoin bull trap, tapi ternyata enggak. Ya jadi itulah teman-teman, market memang seperti itu. Ketika turun semua takut, ketika naik berbondong-bondong masuk, setelah dibeli akhirnya turun. Jadi ya lebih lebih slowing down aja kalau bagi saya buat sekarang. Kongret aja buat teman-teman yang memang udah serok barang kemarin, ya kan mungkin udah running profit sekarang. Ya semoga kedepannya kita bisa sama-sama gain profit karena kita kan ongoing untuk next bull run di 2024 2025. Semoga semuanya cuan ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, teman-teman. Buat teman-teman yang punya Telegram mungkin yang suka berdiskusi, yang suka bertanya ataupun yang suka berbagi informasi, silahkan teman-teman untuk cek link di deskripsi. Di sini kita punya seputar investasi, wadah kita buat melakukan diskusi bareng nih atau belajar bareng sama komunitas. Kita juga punya portal informasi di Telegram di mana kita selalu sharing dan update-update news terbaru, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa penting banget untuk tahu news terupdate sehingga teman-teman nanti bisa memanfaatkan situasi tersebut, nah itu boleh tuh cek link di deskripsi juga. Di sana aku sertakan linknya supaya teman-teman nggak ketinggalan update-update terbaru dari Bitcoin. Itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.